Assalamualaikum Ayahanda Uday. Ini salah seorang jamaah. Ananda akan menjalani operasi katarak pada 14 Desember ini. Ingin tahu, boleh tak anak anda salat jamak buat beberapa hari sampai sembuh sepenuhnya? Jawabannya, salat jamak tidak sama dengan qasar. Jamak menghimpunkan dua salat, zuhur asar, maghrib isya. Qasar memendekkan. Kebolehan memendekkan salat sebabnya satu saja, safar, traveling. Bila musafir. Tidak musafir, jangan qasar. Tapi jamak, kebolehannya banyak. Mungkin karena safar, traveling. Mungkin karena sakit. Mungkin karena hujan. Mungkin karena takut. Mungkin karena merasa keberatan atau kesulitan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi pernah buat jamak di Madinah. Zuhur 4, asar 4. Maghrib 3, isya 4. Jamak. Bukan karena safar, bukan karena hujan, bukan karena takut, bukan karena sakit. Lalu Abdullah ibnu Abbas yang kita sebut tadi. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, mengapa Nabi Muhammad berbuat demikian? Nih, semua kita tahu Abdullah ibnu Abbas senantiasa berdampingan dengan Rasul. Jawab beliau ringkas. Karena Nabi tidak mau menyusahkan umat. Kata ulama hadis, ia membawa makna Nabi ketika itu dalam keadaan sulit, tidak buat zuhur berasingan dengan asar berasingan pada masing-masing waktu. Lalu beliau jamak. Jadi kembali kepada persoalan, apalagi kita ada sakit. Bila mata dioperate kataraknya, tentulah di sana sini kita ada rasa takut, rasa tak sakit. Salat tidak sah kalau tidak beruduk. Kalau tak beruduk pun tayamum. Dan agak menyulitkan. Nah, bila ada kesulitan, ketika itu boleh jamak. Itu satu. Pertanyaan yang kedua. Orang yang lain, tapi hampir serupa. Juga masalah operasi katarak. Malah yang tanya ni pernah menjadi seorang imam yang Ustaz kenal. Saya akan operasi katarak. Dokter larang saya rukuk dan sujud, Pak Ustaz. Macam mana dengan salat saya? Lalu Ustaz jawab, salat saja seperti biasa,
qiyam karena kita mampu qiyam, dan qiyam berdiri tegak itu adalah rukun bagi salat fardu. Setelah qiyam, baca seperti biasa doa iftitah, Al-Fatihah, surah tertentu. Kemudian kita agak sedikit membungkuk ke depan. Sudah memadai. Kemudian i'tidal seperti biasa. Kemudian kita rukuk sedikit rendah daripada rukuk. Kemudian kita sujud. Setelah i'tidal, sujud. Rendahkan bungkuk kita lebih rendah daripada rukuk. Kemudian tegak lagi seperti kita sedang duduk antara dua sujud. Kemudian membungkuk lagi seperti sujud yang pertama. Kemudian Allahu Akbar untuk rakaat kedua. Kemudian bila dah sampai ke tahiyat, kita boleh duduk. Kita duduk untuk tahiyat awal, begitu juga tahiyat akhir, dan salam seperti biasa. Bila ditanya mengapa boleh Pak Ustaz? Karena doktor kata adat atau larang jangan rukuk seperti biasa, jangan sujud seperti biasa. Kita kena ingat, hukum dalam Islam ada dua, khasnya dalam ilmu fiqh. Ada namanya azimah dan ada pula yang namanya rukhsah. Azimah itu hukum asal. Tidak sah salat kecuali beruduk. Tak mampu beruduk, tayamum. Tayamum itu namanya rukhsah. Tidak sah salat kalau tidak qiyam, berdiri tegak untuk salat fardu. Tapi kalau uzur, boleh duduk di atas sejadah atau di atas kursi, itu namanya rukhsah. Rukuk pada asalnya memanglah seperti ini. Sujud memanglah ke bawah, ke sejadah pada asalnya. Tapi apabila tidak mampu dan boleh memudaratkan, sebagaimana kata pakar mata, maka kita boleh berbuat seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Di sini perlunya kita mendalami ilmu Islam. Jangan hanya tahu azimah saja, tak tahu rukhsah. Nah, hukum ada dua. Apalagi Allah berfirman pada ayat 145 Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah menginginkan keringanan bagimu dan Allah tidak suka menyusahkan kamu. Itu sebabnya bila semakin lama kita belajar, semakin mendalam ilmu agama kita ketahui, bagi pandangan Ustaz, nampak Islam itu semakin mudah, bukan semakin susah. Yang beranggapan Islam ini susah ni karena kedangkalan ilmu saja. Semua tak boleh, semua tak boleh. Nah, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi nanti petang, insya-Allah jam 5.30 dengan pelajaran akidah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang halal, baik lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati-hati kami ini nur, jadikanlah pendengaran kami nur, jadikanlah penglihatan kami nur, jadikanlah sebelah kanan kami nur, jadikanlah sebelah kiri kami nur, jadikanlah sebelah atas kami nur, jadikanlah sebelah bawah kami nur, dan jadikanlah keseluruhan diri kami ini nur, supaya dengan demikian kami tidak sesat mengikuti jejak langkah syaitan, na'udzubillahi min dzalik, supaya kami senantiasa dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Berilah dorongan kepada kami, berilah taufik dan dorongan kepada kami, ya Allah, untuk senantiasa mendalami Al-Quran dan Sunnah-Mu, supaya dengan cahaya Quran dan Sunnah-Mu, kami senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.